guys, apa kabar sobat rebahanku yang ku sayang? Hari ini aku mau ngebahas tentang pendapat medis tentang bekam. Selain itu aku mau bongkar tas medis aku yang biasa aku bawa ke rumah sakit itu kayak apa. Jadi pantengin terus channel ini bermanfaat banget buat kalian yang pengen ngerasain bekam itu kayak gimana, masih takut-takut bahaya apa enggak. Oke, silahkan jangan sampai di skip, tonton terus channel ini. Dadah. Seorang warga di Jalan W.R. Supratman tewas usai melakukan bekam di rumah Siti Mufrila, seorang praktisi bekam yang berusia 67 tahun. Saat itu Bapak Suparno yang berusia 76 tahun mengeluh nyeri di kaki kirinya. Menurut Siti, Bapak Suparno sudah 3 kali berobat bekam di rumahnya. Awalnya Bapak Suparno mengaku jika kaki kirinya sakit. Lalu Ibu Siti menyayat kaki kiri Bapak Suparno dengan sayatan menggunakan tanduk kerbau. Lalu kaki kirinya dicatuk sebanyak 5 kali. Catuk itu kayak disayat 5 kali gitu ya, dengan tanduk kerbaunya. Kemudian tanpa ada masalah, Siti kemudian melakukan hal sama pada punggung kanan korban sebanyak 2 kali. Lalu tiba-tiba Bapak Suparno mengeluh sakit dan wajahnya berkeringat dan pucat. Kemudian Bapak Suparno ini meninggal. Akhirnya Ibu Siti diintegrasi polisi, berapa kali datang untuk BAP, tapi untungnya keluarga merasa ini cuma musibah aja, jadi Ibu Siti selamat dan tidak sampai masuk penjara. Lalu bagaimana sih dengan bekam ini? Apakah berbahaya? Silakan tonton channel ini teman-teman, jangan di skip ya. Berbekam atau hijamah menurut bahasa Arab adalah ungkapan tentang menghisap darah dan mengeluarkannya dari permukaan kulit yang kemudian ditampung di dalam gelas bekam yang menyebabkan pemusatan dan penarikan darah di sana. Lalu dilakukan penyayatan permukaan kulit dengan pisau bedah untuk mengeluarkan darah kotor. Pengobatan dengan bekam sudah digunakan sejak zaman Nabi Muhammad. Terbukti dengan adanya beberapa hadis Nabi Muhammad SAW mengenai bekam sebagai berikut. Dari hadis Nabi Muhammad di HR Bukhari, kesembuhan itu berada pada 3 hal, yaitu minum madu, sayatan pisau bekam, dan sundutan dengan api dalam kurung kai. Sesungguhnya aku melarang umatku berobat dengan kai. Kemudian dari HR Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya metode pengobatan yang paling ideal dan bagi kalian adalah hijamah, yaitu bekam dan fahsdu venesection. Kemudian dari Jabil Ar-Mukni berkata, aku tidak akan merasa sehat sehingga berbekam. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada bekam itu terkandung kesembuhan. Pengobatan alternatif ini menawarkan penyembuhan berbagai macam penyakit dengan harga yang jauh lebih murah ketimbang pengobatan medis. Dengan melakukan pemakuman, maka terbentuklah tekanan negatif di dalam cawan kop sehingga terjadi drainase cairan tubuh berlebih yang diikuti toksin dan menghilangkan perlengketan jaringan ikat dan akan mengalirkan darah bersih ke permukaan kulit dan jaringan otot yang mengalami stagnasi serta merangsang sistem saraf perifer. Berbekam merupakan metode pengobatan yang klasik yang telah digunakan dalam mengobati berbagai kelainan penyakit seperti darah tinggi, asam urat, rematik, artritis, sakit punggung, sakit kepala, pusing berputar, kecemasan, serta penyakit umum lainnya baik bersifat penyakit fisik maupun mental. Proses bekam dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bekam kering dan bekam basah. Kalau bekam kering biasanya kita udah pernah melakukannya ya, mungkin salah satu dari kita. Bekam kering itu kayak lagi di tukang urut, kemudian disedot pakai alat vakum dengan menggunakan cawan. Biasanya kulit yang dibekam akan tampak merah kehitam-hitaman selama 3 hari. Dia nggak ngeluarin darah sih. Kalau bekam basah, habis kita melakukan bekam kering tadi, lalu kulitnya disayat. Setelah disayat, kemudian disedot lagi dengan cupping set dan hand pump untuk mengeluarkan darah. Darah yang keluar diyakini sebagai darah kotor. Lamanya hisapan setiap 3-5 menit dan maksimal 9 menit. Metode bekam ini mirip-mirip sih sebenarnya dengan metode akupuntur. Dia juga menggunakan titik-titik pressure tertentu di mana titik-titik itu tempat kita untuk melakukan bekam. Jadi nggak semua bagian tubuh itu bisa dilakukan bekam. Seperti daerah-daerah varises, di dekat limpa, kemudian di dekat-dekat permukaan infeksi atau ada luka patah tulang itu nggak boleh di dekat dilakukan bekam juga. Daerah mata juga nggak boleh. Biasanya kita boleh tuh di daerah kepala, leher. Sakit mata bisa kita lakukan bekam di daerah kepala seperti itu. Jadi karena dia itu menggunakan metode di mana
seperti kayak rever pain, dimana dia tuh sebenarnya kalau di dalam tubuh kita itu seperti jala, dan setiap titik-titik itu ada hubungannya, dimana mengobati titik yang satu bisa mengobati titik-titik yang lain. Pusing nggak tuh lo? Pak Guru, tentang bekam, aku mau curhat nih. Kemarin mama aku tuh masuk rumah sakit karena HB-nya itu 2. Jadi kayak penurunan HB gitu. Kata dokter dia gara-gara dia suka dibekam, jadi HB-nya jadi turun. Bener nggak sih Pak Guru? Aku jadi bingung. Bagus sekali pertanyaan kamu tentang bekam ya. Jadi begini, bekam itu harus bijak penggunaannya. Ada tidak semua orang yang bisa lakukan bekam, seperti orang-orang dengan tekanan darah yang rendah, orang dengan anemia, kurang darah, atau orang-orang yang ada penyakit kencing manis, kemudian ada infeksi di daerah yang ditusuk, itu nggak boleh dibekam. Kemudian orang yang lemah, yang nggak makan berapa hari, itu jangan. Bisa-bisa kamu tusuk malah pendarahan, malah mati, kayak tadi ilustrasi di atas yang meninggal gara-gara dibekam bapak siapa itu. Kemudian juga untuk tusukannya, untuk alatnya itu harus benar-benar steril. Jangan sampai alat yang kita pasang itu malah bikin infeksi, malah bahaya, seperti itu. Jadi praktisi bekam harus benar-benar paham yang mana yang harus dibekam atau yang nggak boleh dibekam, seperti itu. Jadi teman-teman, kesimpulannya sih bekam boleh-boleh aja, dan sudah ada penelitiannya. Bahkan di Amerika pun sudah banyak praktisi yang sudah meneliti tentang bekam, dan ternyata memang bekam itu bermanfaat, memang benar-benar bisa ngeluarin darah kotor. Namun demikian, masih sedikit sekali sih informasi yang dapat mendukung terapi alternatif ini, dan biasanya terapi ini sebenarnya harusnya cuma hanya jadi pendamping aja sih. Tapi itu masih diperdebatkan ya, yang benar yang gimana. Kemudian tetap dianjurkan para pasien yang berminat untuk menjalani pengobatan bekam untuk melakukan konsultasi lebih lanjut dengan dokter. Karena di samping pengobatan pada klinik menyediakan layanan terapi bekam, belum jelas untuk kesterilannya. Kemudian apakah pasien ini memang kandidat yang baik untuk dilakukan bekam? Karena ada kontraindikasi pasien untuk melakukan bekam seperti kencing manis, darah rendah, anemia, gangguan perdarahan, dan lain-lain. Gitu ya teman-teman. Hari ini aku mau ngasih tunjuk sesuai janji aku apa aja sih yang ada dalam tas aku kalau aku ke rumah sakit. Ini tas yang biasa aku bawa ke rumah sakit. Ini mereknya Reebok ya. Ini selalu aku bawa ya, nggak tahu kenapa aku suka insecure kalau aku nggak bawa ini. Ini stetoskop aku. Stetoskopnya mereknya Littmann. Ini yang Littmann kardiologis ya. Untuk kardiologis, jadi bisa mendengar bunyi jantung dengan baik di sini. Kemudian aku juga punya alat untuk tensi. Nanti bisa kamu tensi tekanan darah kamu di sini langsung pakai tangan, jadi gampang banget pakainya. Lalu aku juga punya apa ya? Sini aku juga punya apa ini? Oh, ini adalah biasa hand sanitizer. Kemudian ya hand sanitizer lagi. Ada apa lagi nih di sini? Coba kita lihat. Ini video one man show banget ya. Ini untuk mengukur suhu. Ini bisa dipakai di telinga, jadi bisa langsung kelihatan. Dan katanya sih di telinga itu yang paling akurat ya buat mengukur suhunya. Lalu selain itu aku punya apa lagi? Ini saturasi. Ini nanti ditaruh di tangan kamu, bisa kamu lihat nanti saturasi kamu berapa, saturasi sama heart rate. Seperti ini. Ini akan baca saturasinya berapa. Ini saturasi aku saat ini heart rate-nya 82, saturasi aku 97% normal ya. Normal itu sekitar 92 sampai 100%. Tapi biasanya sih orang Indonesia 97 sampai 100 itu udah oke ya. Kemudian ini aku agak lebay juga sih bawa beginian. Ini namanya Bugi. Bugi ini buat kalau aku perlu pasang alat bantu nafas, ini buat ngebantuin aku buat pasang alat bantu nafas pada pasien. Kemudian ini buat resusitasi, buat ini ngasih nafas kalau misalnya tiba-tiba ada pasien yang berhenti nafasnya, aku bantuin pakai ini, nanti di bagging, dipompa-pompa pakai ini.
Kemudian ini buat sungkup-sungkupnya, aku punya berbagai jenis nih karena aku emang orangnya insecure nih buat kalau misalnya ada tiba-tiba yang pasien-pasien yang nafasnya berhenti, aku punya ini karena ini enak banget langsung seal di mukanya pasien. Biasanya kalau di rumah sakit aku kan ada yang biasanya udah merek-merek lama, jadi ya kita pakai yang ini nih, bahannya silikon enak banget, dia nge-seal banget. Terus bermacam-macam lagi, ini berbagai ukuran, ada ukuran nomor 4, ukuran nomor macam-macamnya aku udah semua nih. Aku dulu zaman sekolah ini masih selalu bawa ini biar aman kalau mau ngapa-ngapain. Nih ini ukuran santai, ukuran bayi juga ada, ukuran bayi juga ada. Gini. Kemudian selain itu aku punya apa lagi ya, ini baju aja sih, baju kayak hazmat gitu. Kalau tiba-tiba rumah sakit aku lagi habis, hazmatnya aku bawa sendiri. Ini bisa dicuci maksimal sampai 10 kali diganti. Ini buat apa ya, ada lagi ini buat kalau perlu pasang alat bantu nafas juga, salah satu yang dibutuhin. Sama ini buat ini buat kalau aku mau buat bantuin jalan nafas pasien supaya lidahnya nggak mengganggu dia ngorok. Jadi ini buat biar nggak ngorok pasiennya. Kemudian ini buat mengukur saturasi pada bayi ya, saturasi oksigen. Ini juga sama kayak tadi yang simple mask, ini bisa aku tiup kalau yang ini dari mulut ke mulut, jadi kita bisa terlindung nggak kayak bantu nafas lewat mulut ke mulut. Itu aja guys, video tentang unboxing tas aku kalau aku ke rumah sakit. Oke, itu aja. Sekian aja hari ini tentang bahasan bekam dan isi tas aku. Semoga kalian suka ya teman-teman. Ciao Bella, dah.